Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kesombongan mantan runtuh, hatinya goncang, siang malam gelisah rindu kamu saat kamu lakukan hal ini. Ya, jadi sekarang mantan sombongnya luar biasa. Tidak hanya sombong pamer orang ketiga, tetapi juga sombong tidak mau lagi berkomunikasi dengan kita. Ya, jadi kalau dulu tiap hari belasan bahkan puluhan kali selalu menghubungi kita kalau tidak ketemu, ya. Permintaannya macam-macam tuh, ya. Minta diantar jemput, minta diantarkan makan siang, minta dibelikan ini, dibelikan itu, minta dibelikan tas baru, minta dibelikan sepatu baru, dan seterusnya, ya. Dulu, ya. Tetapi ketika sudah bersama dengan orang ketiga, sombongnya luar biasa. Bahkan papasan ketemu begitu pun, senyum pun tidak mau. Kita sapa pura-pura tidak kenal. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan agar kesombongan mantan ini runtuh, ya? Hatinya yang begitu sombong, begitu keras menjadi goncang, menjadi gelisah, siang malam 24 jam rindu kepada kita. Nah, jadi paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ini juga penting sekali. Jangan sampai perpisahan itu membuat kita malas, ya. Banyak orang yang berpisah kemudian jadi malas. Malas kuliah, malas mandi, malas makan, tidak bisa tidur, dan seterusnya. Bahwa cinta itu penting sekali, tetapi untuk membuat cinta itu berjalan seperti apa yang kita harapkan, kita juga butuh banyak uang. Ya, orang saling mencintai kan pengennya menikah. Padahal zaman sekarang kan pernikahan butuh biaya. Ya tidak? Ya, kan butuh biaya tuh untuk pesta pernikahan, untuk lamaran, ya, kemudian membeli segala perlengkapan pernikahan. Belum lagi itu yang menyambut tamu itu biasanya pakai seragam, ya. Harus dibelikan baju seragam penyambut tamu, ya. Kan aneh juga tuh kalau yang nyambut tamu bajunya beda-beda, ya. Biasanya yang nyambut tamu itu pakai baju seragam, pakai jas semua begitu kan, atau pakai baju tradisional semua kan begitu, sehingga semuanya butuh biaya, ya. Nah, untuk itu kan kita butuh terus bekerja, ya. Begitu juga kalau yang masih kuliah, ya. Tentu kuliahnya harus diselesaikan agar bisa segera bekerja, segera nabung. Dan setelah pernikahan kebutuhan masih banyak tuh. Bagaimana dengan tempat tinggal? Kan butuh rumah. Gak enak kan numpang di rumah mertua atau numpang di rumah orang tua terus. Kalau numpang di rumah mertua, kita yang tidak enak, tidak nyaman. Kalau numpang di rumah orang tua kita, pasangan kita yang tidak nyaman. Kan begitu, butuh tempat tinggal. Nanti punya anak, butuh biaya lagi, dan seterusnya. Nah, maka agar cinta itu berjalan seperti apa yang kita harapkan, kita harus terus bekerja. Ya, kita harus fokus kepada tujuan masa depan kita. Kita harus mulai rajin menabung. Begitu, ya. Nah, kemudian yang kedua nih, yang paling penting, ya. Tapi sebelum kita bahas yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe.
dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Yang kedua ya, hati mantan yang sombong, keras itu seperti halnya batu karang yang ada di lautan sana. Ya, batu karang yang kerasnya luar biasa, setiap hari ditetesi ya, didatangi oleh ombak, ditetesi oleh hujan, hancur juga. Hati manusia ya tentu tidak ditetesi air, tetapi menetesi hati manusia yang sombong dan keras itu bisa kita lakukan dengan kesabaran, dengan berdoa. Ya, jadi begitu. Hari ini hatinya sombongnya luar biasa, tetapi kita tetesi terus dengan doa kita. Agar hatinya terbuka, agar dia sadar, agar dia tidak sombong lagi, terus kita tetesi dengan doa. Kita sebut terus nama dia di dalam doa kita. Awal-awal kita sebut namanya dalam doa kita, mungkin getaran hatinya masih sedikit. Tapi tiap hari kita sebut nama dia di dalam doa-doa kita, maka lambat laun hatinya akan goncang. Ya, ketika hatinya goncang, ya, kesombongannya akan runtuh. Ya, ketika kesombongannya runtuh, maka disitulah dia mulai gelisah. Gelisah terus dari pagi sampai pagi lagi, memikirkan kita, merindukan kita. Karena itu, terus berdoa dengan sabar. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45, kita diajarkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, terus meminta pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan sholat. Ya, setelah sholat kita berdoa, memohon pertolongan Allah agar mantan sadar untuk kembali kepada kita, datang sendiri kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.